So you tell me the truth. I can't believe you're even asking me that. What the hell? Berlatar di Australia, film ini adalah salah satu referensi film crime untuk tahun 2021 ini. Film The Dry dirilis pada 1 Januari 2021 yang disutradarai oleh Robert Connolly dengan pemeran utamanya adalah Eric Bana dan diproduksi oleh Roadshow Films. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang kembali ke kampung halamannya untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang melibatkan teman masa kecilnya. Kayak gimana sih filmnya? Sebelum mulai pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, mending subscribe dulu supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sama kita mau ingetin kalau video ini adalah video full spoiler dan kita juga sangat menyarankan untuk nonton film fullnya karena banyak detail menarik yang bisa kamu lihat di sana yang gak ada di video ini. Film The Dry. Film dimulai dengan menampilkan sebuah rumah dengan ada bayi yang terus menangis dan seseorang yang meninggal di depan pintu rumah. Terus adegan berpindah ke Aaron Falk yang adalah seorang polisi federal yang diminta balik ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman teman masa kecilnya Luke. Luke diduga membunuh istrinya Karen dan anaknya Billy, terus akhirnya bunuh diri. Anak bayi di awal film adalah anak Luke dan orang yang meninggal di depan pintu rumah adalah istrinya Luke. Selain Luke, Aaron juga temenan sama Ellie Deacon dan Gretchen. Gretchen juga datang ke pemakaman Luke. Setelah pemakaman, Aaron diminta orang tua Luke untuk menyelidiki kejadian itu. Balik dari rumah orang tuanya Luke, Aaron ke bar. Di sana, dia ketemu sama Mal Deacon, ayahnya Ellie yang gak suka sama Aaron. Tapi ternyata gak cuman ayahnya Ellie yang gak suka. Orang lain di sana ada juga yang gak suka sama Aaron. Orang-orang yang gak suka itu terus gedor-gedor pintu kamar hotelnya Aaron dan bilang dia pembunuh juga pembohong. Aaron lagi ngumpet di tempat room service hotel pas ada orang-orang itu. Aaron mulai nyari petunjuk ke rumahnya Luke, dibantuin sama polisi lokal namanya Greg Rayco. Terus lanjut ke sekolah di mana Billy, anak Luke bersekolah di sana, dan Karen, istrinya Luke, kerja di sana. Abis dari sekolah, Aaron ketemu sama Greg yang bilang kalau peluru yang ada di TKP nggak cocok. Selongsong pelurunya adalah dari jenis Remington. Sementara Luke punya senjatanya untuk peluru Winchester. Di tempat tinggal Luke, tetangganya tuh jauh-jauh. Ada Mel Deacon sama Grando, sama satu orang yang punya satu lahan di sana namanya Jamie Sullivan yang lagi sama Luke di sore waktu kematiannya untuk berburu kelinci. Aaron sama Greg terus ke rumah Jamie Sullivan untuk nyari petunjuk di sana. Aaron ngecek senjata yang dipakai Jamie untuk berburu kelinci. Jamie bilang kalau pelurunya kadang Remington, kadang Winchester. Jamie juga bilang kalau pas berburu, Luke kayak kesel sama istrinya. Dan pulang berburu, dia langsung nembak anak dan istrinya itu. Aaron ketemuan sama Gretchen di sebuah restoran. Di situ, kita dikasih tahu kalau Ellie udah meninggal 20 tahun yang lalu waktu mereka 17 tahun. Gretchen ngirain dia bunuh diri. Terus Gretchen juga bilang kalau Ellie benci banget sama ayahnya. Cuman masalahnya pas hari Ellie meninggal, ada surat dari Luke untuk Ellie. Dan itu yang bikin semua orang di kota itu gak suka sama Aaron dan nyalahin Aaron atas meninggalnya Ellie. Habis itu, Luke ke perpustakaan sekolah untuk ngembaliin buku yang dipinjam sama Billy dan Karen. Di buku itu ada struk dari perpustakaan yang di belakangnya ada tulisan Grant. Aaron curiga kalau kematian Luke dan keluarganya ada hubungannya sama Grant Doe, sepupunya Ellie. Aaron sama Greg terus bawa Grant untuk diinterogasi. Tapi Grant punya alibi pas kejadian itu kalau Grant kerja seharian dan pulangnya pergi minum sama teman-temannya. Aaron dan Greg curiga kalau Grant pengen beli tanah keluarga Luke sama tanahnya Jamie Sullivan juga, yang nantinya semuanya bakalan dijual dengan harga tinggi ke investor. Di film ini, kita dikasih lihat flashback. Waktu Ellie meninggal, orang-orang mikir kalau Ellie meninggal karena Aaron. Luke terus ngebantuin Aaron, nyuruh Aaron untuk ngasih alibi pas kejadian. Kalau ditanyain, mereka lagi nembak kelinci berdua. Karena tekanan dan dibully sama warga di sana, akhirnya Aaron dan ayahnya pergi dari sana.
Di bar, Grant ribut sama Jamie dan Scott Whitlam, kepala sekolah. Terus, Aaron bawa Jamie ke klinik untuk diobatin. Karena abis ngeliat CCTV di depan klinik yang ada Jamie waktu kejadian pembunuhan keluarga Luke, di klinik Aaron minta supaya dokternya, Chris Lee, untuk terus terang. Ternyata, malam itu Jamie sama Chris nginep bareng, jadi ada alibi kalau Jamie nggak bersalah. Waktu Aaron ke rumah Gretchen, mereka duduk dan ngeliat album foto kenang-kenangan. Di situ, Aaron ngeh kalau Luke adalah ayah dari anaknya Gretchen, Lachlan. Tapi Gretchen nggak mau ngakuin dan minta Aaron pergi dari rumahnya. Balik ke hotel, di bar, Aaron ketemu sama istrinya Scott. Karena udah malam, tapi Scott nggak balik-balik ke rumah. Cuman bener sih, Scott emang di situ karena akhirnya dia keluar nemuin istrinya itu dan pulang ke rumahnya. Di hotel, Aaron udah ditungguin sama Greg yang minta dia pergi dari kota itu. Karena akhirnya Greg tahu kalau Aaron nyelidikin kasus Luke itu lagi nggak bertugas. Dan sebenarnya nggak sah untuk nyelidikin kasusnya. Cuman Aaron bilang kalau dia masih butuh waktu. Aaron terus balik ke rumah Gretchen untuk ngambil dokumen aplikasi sekolahnya Lachlan. Dari dokumen sekolah itu, Aaron nyadar kalau Grant yang ditulis Karen itu bukan Grant Doe, tapi Grant dalam arti dana hibah atau bantuan sekolah. Aaron jadi kepikiran ke Scott, kepala sekolah. Terus Aaron langsung ke rumah Greg dan ngejelasin kalau Scott itu kayaknya punya masalah judi. Karena tadi malamnya Aaron ketemu Scott di bar hotel kan, dan Aaron curiga kalau Scott udah ngegelapin dana bantuan itu. Cuman Greg bilang kalau di hari kejadian, Scott ada di sekolah dan mobilnya diparkir di parkiran sekolah. Cuman Aaron bilang kalau Scott itu nggak naik mobil, tapi dia naik sepeda kemana-mana. Aaron sama Greg terus ke sekolah untuk nyariin Scott. Scott yang ngeliat mereka terus kabur ke hutan. Di sana mereka ketemu sama Scott dan Scott ngaku kalau dia emang kecanduan judi dan nyuri uang sekolah untuk ngebayar utang judinya sambil nyiramin dirinya pakai bensin. Udah gitu, Scott juga ngaku kalau emang dia yang ngebunuh Luke dan keluarganya Luke. Terus Scott ngebakar dirinya sendiri. Terus abis itu kita dikasih lihat flashback kalau Scott emang ngebunuh Luke, istri dan anaknya Luke. Abis itu, Greg sama Aaron coba untuk madamin api di badannya Scott. Greg sama Aaron dapat beberapa luka bakar. Greg sih yang lebih parah. Istrinya Greg terus ngabarin ke Aaron kalau Scott Whitlam lebih parah kena luka bakarnya. Hampir nggak dikenalin. Kasusnya ditutup dan dia dibawa ke Melbourne. Abis itu orang tuanya Luke datang ke rumah sakit dan berterima kasih ke Aaron. Aaron beberes dan siap-siap pergi dari kota itu. Aaron mulai dapat penghargaan dari warga di sana. Di depan hotel, dia udah ditungguin sama Gretchen. Di situ Gretchen bilang kalau dia sama Luke lagi pergi sama-sama waktu Ellie meninggal. Jadi Gretchen tahu kalau Aaron dan Luke tuh ngebohong sama orang-orang soal alibi mereka yang lagi nembak kelinci itu. Terus Gretchen pergi. Pas mau jalan balik, Aaron nyempetin ke daerah berbatu tempat dia sama Ellie dulu suka nongkrong. Di sana, dia nemuin tasnya Ellie sama buku hariannya Ellie. Di buku itu, Ellie nulis kalau selama ini Mal, ayahnya, selalu kasar dan mukulin dia terus. Abis itu, kita dikasih tahu kalau ternyata emang Mal sendiri yang nenggelemin Ellie di sungai. Filmnya berakhir dengan Aaron yang jalan di atas sungai kering yang dulu jadi tempat mainnya. Aduh, filmnya jadi sedih. Ini bagus, kamu wajib nonton. Awalnya dikirain film ini kayak film low budget biasa, tapi ternyata luar biasa. Fokus ceritanya sih bener-bener ke satu orang, Aaron, dari awal sampai akhir. Terus alur ceritanya lambat dan drama banget, tapi jalan ceritanya menarik. Akting pemerannya juga oke banget, ditambah musik latar dan ambience yang pas. Sinematografinya keren, makanya film ini dapat rating 7,1 dari IMDb. Pak Tupul sih mau ngasih rating 8 ya untuk film ini. Film ini nunjukin kalau orang-orang bisa salah kaprah dan bisa kemakan hoax selama bertahun-tahun, di kasusnya Ellie contohnya. Yang padahal yang bikin hoax itulah pembunuh sebenarnya, ayahnya Ellie sendiri. Kita jangan sampai ya kayak gitu.
Kalau ngelihat berita, harus dicerna dan dicari fakta yang benarnya sebelum menilai. Udah dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!